Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi review jurnal keragaman plankton pada budidaya udang Faname atau tulis Faname oleh saya Husumarom NIM 2021213001. Mata kuliah Plankton dan Pakan Alami, dosen pengampu Insinyur Sirutami MS Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Pendahuluan. Udang putih termasuk hewan omnivora yang mampu memanfaatkan pakan alami yang terdapat dalam tambat seperti plankton dan detritus yang ada pada kolom air sehingga dapat mengurangi input pakan berupa pelet. Saat ini teknologi budidaya udang Faname berkembang pesat oleh karena benihnya kategori SPF dapat ditebar dengan kepadatan lebih tinggi per hektarnya dan memiliki sintasan dan produksi yang tinggi oleh Anonim 2003 Purnomo 2004. Namun usaha ini masih terbatas pada golongan masyarakat menengah ke atas. Produksi yang tinggi akan berdampak pada beban limbah yang dihasilkan baik berasal dari sisa pakan apabila FCR tinggi maupun dari kotoran udang. Dampak ini lain dari FCR yang tinggi menyebabkan air media dapat tercemar akibat akumulasi sisa pakan dan ekskresi amonia dengan cepat. Keberadaan plankton ditambah di samping fungsi sebagai pakan udang juga dapat berperan sebagai salah satu parameter ekologi yang dapat menggambarkan kesuburan perairan menurut DES 1981. Kehadiran plankton di sungai perairan di suatu perairan dapat menggambarkan karakteristik fisiologinya, komposisi dan kelimpahan plankton serta indeks keragaman plankton akan berubah pada berbagai tingkatan seperti respon terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan baik fisik, kimia maupun biologi. Leonard tahun 1984. Bahan dan metode yang digunakan. Penelitian telah dilakukan di tambak percobaan Bunaga Tagalar menggunakan 6 peta pembesaran udang Faname masing-masing berukuran 4.000 meter persegi. Perlakuan yang dicobakan adalah per giliran pakan 70% protein tinggi ditambah 30% protein rendah, 100% protein dan 100% protein tinggi. Benur Faname ditebar adalah benur SPF atau bebas USP dan TSP pengamatan PCR. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan persiapan letakan tambak sesuai dengan protap budidaya udang, yaitu pengeringan atau pengelolaan tanah dasar, pemberantasan hama dan pengapuran. Persiapan air media untuk penebaran diupayakan berlangsung selama 3 minggu dan aplikasi probiotik 1 minggu sebelum penebaran. Rumus perhitungannya yaitu seperti berikut, di mana N adalah kelimpahan plankton, T jumlah kotak dalam SRC, L luas kotak dalam satu lapang padan, P jumlah plankton yang teramati, P kecil jumlah plankton, jumlah kotak SRC yang diamati, V besar volume air dalam botol sampel, V kecil volume air dalam botol SRC, W volume air tambak air yang tersaring. Untuk mengetahui kekayaan dan kestabilan perairan, maka dilakukan analisis kuantitatif indeks biologi plankton meliputi perhitungan indeks keragaman, keseragaman, dan dominasi dari Shannon Winner, Bloom 1971, Basmi tahun 2000, merupakan parameter yang dicirikan kekayaan dan kestabilan suatu perairan. Menurut Mansur 2010, tingginya persentase fitoplankton yang diperoleh pada penelitian ini disebabkan ketersediaan unsur hara secara kontinu lewat pemberian pakan.
kemungkinan lain yang memicu tingginya jumlah genus dan individu pada bundar ini yaitu di samping adanya pemberian pakan, juga dilakukan pemberian pupuk. Pengamatan plankton pada bundar ini terdiri atas 10 genera fitoplankton yang didominasi oleh kelas Bacillariophyceae yaitu sebanyak 6 genera dan genus lainnya dari kelas Chlorophyceae 1 genera, Cyanophyceae 1 genera, dan Dinophyceae 1 genera. Komposisi fitoplankton tersebut tampaknya sesuai dengan kebutuhan budidaya udang, ditambah karena kelas Bacillariophyceae merupakan pakan alami yang lebih disukai oleh udang dibandingkan dengan kelas lainnya, Gracia dan Gracie 1985. Hasil penelitian pengaruh pengurangan ransum pakan secara periodik terhadap produksi udang faname atau Lidobenus faname pada semi intensif ditambah memperlihatkan pengaruh yang tidak signifikan antara pengurangan ransum pakan 30% dan 60%. Dengan dampak pengurangan ransum pakan, Mansur 2010, karena adanya plankton sebagai pakan substitusi, berperannya plankton sebagai pakan substitusi pada budidaya udang faname, pengurangan ransum pakan dan tanpa pengurangan ransum pakan ditunjukkan oleh kelimpahan plankton lebih rendah dan perlakuan pengurangan pakan daripada tanpa pengurangan ransum pakan menurut Yamada 1983. Pakan yang diperlukan selama pemeliharaan dapat diprediksi dari nilai rasio konversi pakan yaitu FCR. Adanya pakan alami dan pakan lainnya selain dari pakan yang diberikan akan menurunkan nilai FCR yaitu mendekati sama dengan atau kurang dari 1. Hal ini memungkinkan adanya pemanfaatan jenis pakan selain dari pakan buatan yang diberikan tersebut memiliki organisme renik yang tersedia di tambak, bahan seperti detritus serta floculan. Kualitas air mempunyai peranan penting karena merupakan salah satu faktor pendukung untuk pertumbuhan dan reproduksi fitoplankton sesuatu perairan. Hasil pengamatan kualitas air selama penelitian tertera pada suhu air yang teramati selama penelitian untuk semua perlakuan berkisar 26 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut menunjukkan secara keseluruhan semua perlakuan suhu airnya masih layak untuk mendukung kehidupan fitoplankton. Menurut Effendi tahun 2003 bahwa kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton adalah 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kandungan oksigen untuk sementara perlakuan adalah kisaran 2,7 sampai 8,15 mg per liter. Mengalami fluktuasi yang cukup besar, namun masih dalam kisaran yang sesuai untuk organisme perairan. Scott 1973. Oksigen terendah diperoleh pada waktu subuh hari karena wadah pemeliharaan tidak menggunakan kincir. Sedangkan oksigen tertinggi pada siang hari karena adanya proses fotosintesis oleh fitoplankton sedang berlangsung. Unsur hara nitrogen dan fosfor merupakan unsur hara utama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fitoplankton sehingga merupakan faktor batas bagi fitoplankton. Kesimpulan dan saran. Jumlah individu plankton ditemukan adalah rata-rata kisaran 835 induk per liter. Sedangkan jumlah genus adalah 25 genera yang terdiri atas 10 genera fitoplankton dan 16 genera zooplankton. Rata-rata indeks keragaman plankton adalah 0,9763, indeks keragaman 0,6427, dan indeks dominasi 0,5837 yang menunjukkan kondisi perairan kurang stabil. Keseragaman genus relatif merata dan struktur komunitas plankton tidak terdapat genus yang secara ekstrim mendominasi genus lainnya. Plankton yang tumbuh di petak
penelitian dapat fungsi sebagai pakan substitusi dalam pergiliran pakan pada budidaya udang faname pola semi intensif. Perlu dilakukan penumpukan susulan yang seimbang untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan substitusi dan menelaah jenis plankton yang dimanfaatkan oleh udang faname yang dibudidayakan dengan pola semi intensif dalam hubungannya dengan pergiliran pakan di pakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.